Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini kembali Allah limpahkan untuk kita majlis ilmu yang disifati sebagai taman surga. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ilmu yang mengantarkan kita kepada amal yang saleh, kepada istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini yaitu dengan tema al-ilmu, antara mengambil dan memberi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran, saling berwasiat di atas kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, diambil dari surat Al-Asr bahwa kehidupan kita merugi kecuali 4 sifat yang disebutkan setelahnya. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman tidak akan benar kecuali dengan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'alam annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia perintah untuk berilmu sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Dia menunjukkan bahwa illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan kewajiban kita untuk belajar ilmu, untuk mengambil ilmu. Al-akhdhu, yaitu mengambil ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, illal ladina amanu wa amilus salihat, serta beramal saleh. Maka inilah kewajiban ilmu dan amal saleh. Kewajiban untuk mengambil ilmu serta mengamalkannya. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat jadi atas kebenaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu. Ya, kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan ilmu. Ya jamaah rahimakumullah, bukan harus menjadi seorang yang alim, ya seorang kiai, seorang guru, baru kemudian menyampaikan ilmu. Setiap dari kita sampaikan ilmu yang kita pelajari. Balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau setiap dari kita setelah belajar ilmu dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, kemudian mengajarkan walaupun satu ayat, satu hadis, satu ilmu, satu faedah, bisa kita sampaikan kepada keluarga, pada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, maka sungguh faedah dari ilmu ini akan sampai pada semuanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban kita di dalam Islam, kewajiban untuk berilmu serta mengamalkannya dan bersungguh-sungguh untuk bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyifati dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, ya. Artinya sekuat-kuatnya kita belajar ilmu, menuntut ilmu, maka ketahuilah sesungguhnya ilmu yang kita ketahui itu sangat sedikit. Makanya seorang belajar ilmu bukan semakin merasa hebat, tapi seorang belajar ilmu semakin merasa sedikit. Dia sedikit ilmu yang ia miliki. Semakin kuat ia belajar ilmu, demikian ia merasakan ternyata ya sedikit ilmu yang saya miliki. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan sebagian salaf, idza a'taital ilma kullaka yu'tika ba'dah. Idza a'taita al-ilma kullaka a'taka ba'dah. Kata para ulama, jika engkau memberikan untuk ilmu segala sesuatu yang engkau miliki, maka ilmu akan diberikan untukmu sebagiannya. Ini jamaah rahimakumullah.
Ya, segala sesuatu yang kita miliki, ya, harta kita, waktu kita, kesempatan kita, ya, kesehatan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, semuanya kita pakai untuk meraih ilmu. Maka ilmu akan memberikan untuk kita sebagiannya atau sedikit saja. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat dari ilmu yang kita pelajari. Ternyata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang sedikit itu diraih orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang bersemangat, yang menjadikan semua kehidupannya untuk mendapatkan ilmu, bagaimana? Ya, bagaimana dengan yang malas, ya, yang tidak bersemangat, setengah-setengah di dalam mencari ilmu, ya, tentu sangat-sangat sedikit, ya, ilmu yang akan didapatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, padahal kita punya kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengenal Islam. Kewajiban kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga agama kita benar. Kita mengenal Allah, dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita mengenal Islam, kita pun tahu batasan-batasan di dalam Islam, mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram. Demikian kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita bisa menjalankan agama ini dengan benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya kita sebagai penuntut ilmu, kita yang duduk belajar ilmu, ya, hendaklah kita yang pertama bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu tiada henti. Ya, belajar ilmu itu sampai kapan Bapak Ibu rahimakumullah? Ya, minal mahdi ila lahdi, ya. Dikatakan menuntut ilmu itu dari semenjak lahir sampai liang lahat, sampai mati, sampai meninggal, ya. Dan subhanallah, ilmu selalu menghiasi kita. Ya, ilmu selalu menerangi kehidupan kita. Ilmu selalu membimbing dalam kehidupan kita, tidak pandang bulu dengan umur kita. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ya, ketika walaupun kita di masa tua, kemudian kita baru semangat ya menuntut ilmu, mungkin terbesit, ya, andai masih muda saya belajar ilmu, ya, seandainya dari dulu saya belajar ilmu, maka sungguh, ya, kehidupan saya akan lebih baik. Jamaah rahimakumullah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah kasih kita hidayah kepada ilmu, ini nikmat yang sangat besar. Ya, seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana aku bisa masuk di dalam surga?" Maka Rasulullah SAW katakan, engkau ucapkan 2 kalimat syahadat, engkau tegakkan salat, tunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Ya, waktu itu belum diwajibkan haji, ya. Maka orang ini mengatakan, qala shaddaqtu. Orang ini mengatakan, aku benarkan semuanya. Ya, aku benarkan semuanya. Orang ini di atas kendaraannya, di atas ontanya, ia kemudian berjalan meninggalkan Nabi SAW. Ia
terjatuh bersama dengan tunggangannya sehingga ia pun meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihatlah orang ini. Subhanallah. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapatkan ilmu. Seorang yang ingin masuk di dalam surga Allah adalah seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menegakkan salat, menunaikan zakat, serta puasa di bulan Ramadan. Ia pun menerima, ia membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Kemudian ia pun dengan niatnya, dengan jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian pergi, ternyata Allah takdirkan ia meninggal. Apa yang Rasulullah sifati? Barang siapa yang ingin melihat seorang penduduk surga, lihatlah orang ini. Subhanallah. Dengan ilmu yang ia ambil dari Nabi, ia benarkan ilmu tersebut, ia jujur, kemudian meninggal, ia masuk di dalam surga. Maka alhamdulillah, ya, ilmu yang menuntun kita semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini motivasi ya agar kita hidup bersama dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita terputus, jangan sampai kita terhenti dari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya, tambahkan untukku ilmu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Quran dan Sunnah ya memotivasi kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh untuk sampai kepada al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Alhamdulillah, ini kemuliaan di dalam Islam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemuliaan di dalam Islam bukan diraih dengan harta. Ya, bukan diraih dengan perbendaharaan dunia. Tapi kemuliaan seorang hamba diraih dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas yang lain. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jalan ilmu adalah jalan yang paling cepat untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk sampai ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jalan yang paling cepat untuk sampai ke dalam surga. Seperti kejadian tadi, ia bertanya ilmu kepada Nabi SAW, kemudian ia katakan, shadaqtu, aku benarkan semuanya. Ya, dan ia kemudian meninggal di atas ucapannya, maka ia pun masuk di dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayapnya karena ridha kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu maka akan beristighfar untuknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hatta al hitan fi jawfil ma, sampai
ikan paus yang ada di dalam lautan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Bahkan yang di langit, yang di bumi, semuanya beristighfar ya untuk orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ya, dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang abid, seorang ahli ibadah, itu keutamaannya seperti bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil bagian besar. Hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, cukuplah ini kemuliaan penuntut ilmu. Kemuliaan untuk kita yang mengambil ilmu, yang terus kita belajar ilmu. Allah mudahkan jalannya untuk sampai ke dalam surga. Ini jamaah rahimakumullah, ini maknanya apa? Ya, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, kata para ulama, di dunia ilmu akan membimbing kita. Ilmu akan memberikan cahaya untuk kita, sehingga kita akan mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kita akan tahu mana yang bermanfaat dan kita mengamalkannya, mana yang berbahaya dan kita meninggalkannya. Siapa itu yang menuntun ilmu? Demikian juga di akhirat, ilmu akan datang. Dia mendampingi kita, sehingga menuntun kita sampai masuk di dalam surga. Ini makna yang kedua, bahwa ilmu benar-benar menuntun kita. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Allah tuntun ia ke satu jalan yang dengannya ia sampai ke dalam surga. Ini maknanya di akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu akan menjadi penuntun. Jamaah rahimakumullah, akhirat sesuatu akan ditampakkan. Contohnya pahala misalnya. Pahala itu terlihat seperti gunung-gunung, ka'amsali jibali tihamah. Seperti gunung-gunung Tihamah, itu adalah pahala-pahala dari amal yang kita kerjakan. Dia akan ditimbang pada hari kiamat. Ya, catatan amal kita ditimbang. Yang kedua, badan kita yang beramal akan ditimbang. Yang ketiga, amal saleh yang Allah wujudkan menjadi sesuatu yang ditimbang tadi seperti gunung-gunung. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran dan puasa ya akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Ya, datang pada hari kiamat Al-Quran. Puasa ya datang pada hari kiamat memberi syafaat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah tampakkan puasa. Kemudian datang untuk membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu juga ilmu akan datang pada hari kiamat, membela kita, menuntun kita sampai kita masuk di dalam surga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semangat kita di dalam menuntut ilmu, alhamdulillah, jalan terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis tadi para malaikat mereka meletakkan sayapnya karena ridha dengan para penuntut ilmu.
Dalam riwayat yang lain, para malaikat mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya, ridho kepada para penuntut ilmu, mendoakan mereka. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, wa tub alaihim. Doanya para malaikat, jamaah rahimakumullah, kita ada di dalam majelis ilmu seperti ini, kita didoakan oleh para malaikat. Alhamdulillah. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah, sayangilah mereka. Wa tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hadir, ya, kita mendatangi majelis ilmu, kita ada di majelis ilmu, alhamdulillah. Di antara keutamaannya para malaikat yang mendoakan kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, sampai pun ikan yang ada di lautan, semut yang ada di dalam lubangnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan namlah hatta namlah fi juhriha, sampai pun semut di dalam lubangnya, semua mendoakan untuk orang-orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW sebutkan dari makhluk yang paling kecil yaitu semut, sampai makhluk yang paling besar yaitu ikan paus, hatal hitan, ya, sampai ikan paus. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya mendoakan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan itu kebaikan di atas muka bumi, keberkahan di atas muka bumi. Ya, sehingga binatang-binatang mereka merasakan. Kalau manusia baik, mereka merasakan kebaikannya. Kalau manusia rusak, ya, manusia membangkang, keluar dari ketaatan, maka yang didapati Allah Subhanahu wa taala tahan hujan. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan tanaman-tanaman mati, kering, tandus, ya, jamaah rahimakumullah, sehingga yang merasakan susahnya tidak hanya manusia, bahkan siapa? Bahkan binatang-binatang juga merasakan ini, jamaah. Makanya kalau ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang belajar ilmu, apalagi para ulama, orang-orang yang berilmu, maka mereka mendoakan. Ya, mendoakan kebaikan. Ini manusia yang saleh, ini manusia yang berkah, ya, ini manusia yang mulia. Ya, mereka sangat bangga. Mereka mendoakan, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai ikan paus yang ada di tengah lautan, sampai pun semut-semut yang ada di dalam lubangnya, mereka mendoakan untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian membandingkan antara alim dengan abid. Ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah. Mana yang lebih utama, Bapak Ibu? Ternyata alim, ya, ahli ilmu lebih utama. Dari sisi mana lebih utama, jamaah rahimakumullah? Karena alim, manfaat ilmunya untuk siapa? Untuk diri dan manusia. Ya, untuk diri dan manusia. Sedangkan abid, seorang ahli ibadah, manfaatnya untuk siapa? Nah, untuk diri sendiri, ya. Bukan berarti abid tidak baik-baik. Tapi abid harus punya bekal ilmu, ya. Ini keharusannya. Seorang abid, ahli ibadah harus punya bekal ilmu. Kalau tidak, bisa jadi dia akan salah. Sebagaimana kisahnya Juraij. Ya, kisahnya Juraij, dipanggil ibunya, ya, Ummi wasolati. Ya, dalam sholatnya dipanggil ibunya, ia mengatakan, ibuku atau aku lanjutkan sholatku. Apa pilihannya, Bapak Ibu? Dilanjutkan sholatnya. Hari berikutnya juga demikian, dipanggil Ummi wasolati. Ia lanjutkan sholatnya. Hari ketiga juga demikian, sampai ibunya marah. Ya, ini jamaah rahimakumullah, seorang abid.
Ya, tapi ternyata dari sisi ilmu ia kurang. Sehingga ia salah di dalam beristihad antara menjawab panggilan ibunya dengan ia melanjutkan sholatnya, ternyata yang didahulukan melanjutkan sholatnya. Maka didoakan keburukan oleh ibunya. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali melihat wajah para wanita pezina. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ternyata benar ada satu faedah ketika rumah ibadahnya Jurej dihancurkan, ya. Kemudian didatangkan bayi yang dikatakan itu anak zinanya Jurej. Maka Jurej izin kepada mereka, izinkan aku sholat. Kemudian sholat. Kemudian berdoa. Allah kabulkan. Ya, sehingga apa? Ketika bertanya kepada si bayi tersebut, siapa ayahmu? Bayi itu berbicara, Ra'il ghanam. Ayahku seorang pengembala kambing. Didengar oleh Bani Israel. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka faedah di sini bahwa ahli ibadah di antara keutamaannya doanya mustajab, ya, doanya terkabul, ya. Doanya terkabul, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang semangat ibadah, menjaga ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, alhamdulillah keberkahannya. Salah satunya adalah mustajabnya doa kita, ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penyebutan tadi bahwa alim dibandingkan dengan abid itu seperti bulan purnama di hadapan bintang-bintang yang ada di langit, ya, ini benar demikian keadaannya. Bahwa alim di atasnya jauh, ya, seperti bulan purnama. Sehingga bintang-bintang tertutup semuanya dengan cahaya bulan purnama, tertutup, ya, jamaah rahimakumullah. Maka di sini ilmu keutamaannya di atas ibadah. Ya, ilmu itu di atas ibadah. Maka kalau kita semangat ibadah, kita bisa menjaga ibadah, alhamdulillah, tapi jangan lupa terus berbekal dengan ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Warisan para nabi, para rasul, siapa yang mengambil warisannya? Ternyata para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu mereka pewaris. Ya, para ulama mereka pewaris para nabi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat ada raja yang kaya raya, hartanya melimpah. Hartanya sampai ribuan triliun, ya. Kemudian kita terpikir harta sebanyak itu siapa yang mewarisi, ya? Oh, mungkin anak-anaknya, mungkin keluarganya. Ya, jamaah rahimakumullah. Itu bicara harta. Kalau kita bicara harta terbaik para nabi dan para rasul adalah ilmu. Ya, harta terbaiknya para nabi, para rasul adalah ilmu. Makanya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Mereka itu tidak mewariskan dinar, dirham, emas, perak, ya, tidak mereka wariskan. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Alhamdulillah, ternyata ilmu itu warisan dari siapa, Bapak Ibu? Warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ditutup dalam hadis ini, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil bagian besar, ya, di dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Ini motivasi kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Ya Allah, berikan aku manfaat
dari ilmu yang kau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni. Yang kedua, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilma, dan tambahkan untukku ilmu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 poin doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Ya, maka ilmu kita pelajari untuk apa, jamaah? Untuk kita amalkan. Ya. Ilmu dikatakan bermanfaat kalau kita amalkan ini. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan aku manfaat ya dari ilmu yang kau berikan ya Allah. Subhanallah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bani Israel yang disifati ghairil maghdubi alaihim. Ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka orang-orang yang dimurkai Allah. Bagaimana sifatnya? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, maka ilmu ini karunia, amanah. Amanah untuk kita, yang pertama untuk kita amalkan. Setelah kita mengambilnya, maka amanah ilmu adalah untuk kita amalkan. Infa'ni bima 'allamtani. Berikan aku manfaat dari ilmu yang kau ajarkan. Dan meminta kepada Allah ya ilmu yang bermanfaat. Alimni ma yanfa'uni. Allah ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilma, dan terus tambahkan untukku ilmu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Allah perintahkan untuk meminta ilmu dan terus meminta ilmu. Maka meminta ilmu kepada Allah tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada puncaknya. Tapi kita belajar ilmu yang bermanfaat sehingga memberi manfaat untuk kita menjadi amal yang saleh, dan terus meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat yaitu yang memberi manfaat kita di dunia dan akhirat. Ya, ilmu memberi manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Apa tandanya ilmu bermanfaat di dunia? Kata para ulama, an yuzahidahu bimata'id dunya. Ilmu itu bermanfaat kalau menjadikan kita zuhud dengan perbendaharaan dunia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat zuhud ya, yaitu meninggalkan dunia untuk akhirat, menyisihkan dunia untuk akhirat. Ini zuhud. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang zuhud di dunia karena sebab ilmu, karena ia tahu dunia sebanyak apapun akan ditinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Ya, harta, keluarga, amal mengantarkan kita semuanya ke liang kubur. Satu yang bersama kita hanya amal, ya, hanya amal yang bersama kita. Sedangkan harta, keluarga kemana? Pergi, pulang, ya, meninggalkan kita semuanya. Ya, maka ini harta ya kita tinggalkan. Setelah itu bukan milik kita, sudah diwariskan untuk anak-anak kita, keluarga, selesai. Ya, yang kita kumpulkan banyak sekali, ternyata kita tinggalkan, ya jamaah rahimakumullah. Maka justru ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau ilmu membawa kita zuhud dengan kehidupan dunia. Dan yang kedua, memberi manfaat di akhirat kalau ilmu itu
menyemangati kita kepada akhirat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya, memberi manfaat dunia sehingga kita zuhud ya dengan dunia, memberi manfaat akhirat kita karena semangat kita adalah semangat akhirat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, dan carilah fima atakallah, dari dunia yang Allah berikan untukmu, ad-daral akhirah, untuk akhirat. Dunia yang Allah berikan untuk kalian, jadikan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan lupa dari dunia. Maksudnya ada dunia yang halal, ada dunia yang baik, ada dunia yang wajib untuk kita tunaikan. Ini jamaah rahimakumullah, maka jangan lupa. Ya, apa yang wajib dari kehidupan dunia, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, ya, menyelesaikan hutang, ya. Ini semuanya kewajiban harta kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu ya yang kita ambil, ilmu yang bermanfaat, ya. Di antara tandanya ilmu itu mendatangkan khasyatullah. Ilmu mendatangkan sifat takut, khasyah, ya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Bertambah ilmu, semakin khusyuk salatnya. Ya, bertambah ilmu, semakin kuat menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, bertambah ilmu, takut dengan dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Inilah ya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang kita ambil, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu memberi manfaat untuk kita semuanya. Khasyatullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang selalu mengajak untuk taat dan takwa kepada Allah. Ya, selalu mengajak kita untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk ikhlas di dalam beramal. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tanda ilmu bermanfaat. Ya, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin ikhlas kepada Allah, ini tanda ilmu kita bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat di antara tandanya kita mendahulukan yang paling penting di antara yang penting. Ini ya, sudah mulai memilah-milah mana yang paling penting, mana yang prioritas, ya, mana yang paling penting di antara semuanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, yang terbaik dari yang kita ucapkan, yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini hadis, ya, seorang wanita yang disifati wahai Rasulullah, seorang wanita yang puasa di siang hari, yang sholat di malam hari, wa tu'di jiranaha, tapi ia mengganggu tetangganya, lisannya mengganggu tetangganya. Qala hiya finnar, wanita seperti itu masuk neraka. Kemudian wahai Rasulullah, seorang wanita yang puasa wajib, ia bersedekah beberapa potong roti saja, tapi ia tidak mengganggu tetangganya. Hiya fil jannah, kata Rasulullah. Wanita seperti itu masuk surga. Subhanallah. Kalau dari yang terlihat oleh kita, jamaah rahimakumullah, hebatan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena hebat puasanya, ya, hebat sholat malamnya, dalam riwayat yang lain sebutkan hebat sedekahnya, ya, itu sangat hebat.
Tapi ternyata tadi ketika harus mendahulukan antara satu dengan yang lain, mana yang paling penting? Ya, mana yang prioritas? Mana yang harus didahulukan? Ternyata ia tidak ada ilmu. Sehingga iya hebat salatnya, hebat puasanya, hebat sedekahnya, tapi ternyata lisannya mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya. Sehingga Rasulullah katakan, ya finnar, wanita seperti itu masuk di dalam neraka. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang kedua, wanita yang kedua sangat sederhana. Ia menjaga salat 5 waktu dengan baik. Ia bersedekah sedikit saja. Ya hanya beberapa potong roti saja. Tapi lisannya dijaga, ternyata prioritasnya adalah akhlak. Ya. Artinya setelah akhlak kepada Allah, itu tadi akhlak kepada Allah ya, puasa di siang hari, sholat malam, sedekah, itu akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada kewajiban akhlak kepada manusia. Ya, ada kewajiban akhlak kepada manusia. Ternyata akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk kepada manusia. Ya, sehingga sehebat itu amalnya, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Ya, sehingga itu menghabiskan akhlaknya kepada Allah. Pahala dari akhlak kepada Allah habis. Tidak tersisa kecuali dosa-dosanya, maka ia masuk di dalam neraka. Ini Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tanda bahwa ilmu bermanfaat, maka sifat yakin dan tumakninah, yakin dan tenang di dalam hati akan semakin dirasakan. Sifat sakinah, inilah ilmu yang bermanfaat. Setiap bertambah ilmu, ia semakin tenang, semakin tumakninah, semakin sakinah. Ia semakin yakin kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah, ilmu menghiasi kita semuanya. Tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita ragukan ya dari kehidupan dunia ini. Hidupnya semakin tenang. Ini tanda ilmunya bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah al-akhdhu, kewajiban kita untuk mengambil ilmu, mengamalkan ilmu, maka al-ata, kewajiban yang terakhir adalah kewajiban kita untuk memberikan ilmu ini kepada yang lain. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengetuk kita semuanya, hati kita semuanya, ya untuk benar-benar sadar bahwa ilmu yang kita pelajari juga sampaikan semampu kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Majelis-majelis yang baik itu majelis yang di situ ada ilmu. Ya, disebut ilmu. Majelis yang di situ ada zikir kepada Allah, ada salawat kepada Nabi. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat. Ini duduk-duduk, ya nongkrong, kumpul-kumpul yang bermanfaat. Ya, bicaranya bicara kebaikan. Bicaranya bicara ilmu ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini majelis yang mulia. Maka salah satu yang menjadi prioritas kita, target kita adalah al-ata. Setelah kita duduk belajar ilmu, mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkannya, maka jangan lupa kewajiban yang berikutnya adalah untuk menyampaikan. Ya, alhamdulillah ya, orang-orang di sekitar kita ajarkan yang ringkas-ringkas, yang mudah dipahami, ya, yang mudah menyentuh hati. Ya, artinya tidak harus hadis disampaikan lengkap, ayat disampaikan lengkap, tidak harus seperti itu ya. Kalimat-kalimat yang mulia, Islam itu indah misalnya, Islam itu menuntun kehidupan yang baik misalnya, ya, aturan-aturan dalam Islam untuk maslahat kita misalnya, ya, bisa jadi kemudian jadi obrolan, jadi diskusi, ya demikian. Pengalaman kita ya, bagaimana kita mengenal ilmu sehingga kita mendatangi ilmu, semangat untuk belajar ilmu, ya. Akhirnya kita pun cinta dengan ilmu, alhamdulillah, sampaikan ya. Dulu sebelum mengenal ilmu ya, saya tidak jelas arahnya mau kemana, ikut-ikutan manusia. Tapi setelah belajar ilmu,
Alhamdulillah hati saya menjadi tenang. Iya, pikiran dan tujuan saya menjadi jelas bahwa hidup ini untuk Allah. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Hidup ini adalah perjalanan mengambil bekal menuju kepada Allah dan seterusnya. Kalimat-kalimat pendek ya, dan itu mudah untuk kita sampaikan pada orang-orang yang kita cintai ya, jamaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah dakwah itu cepat sekali tersebar karena siapa? Karena lisan-lisan kita yang mudah untuk menyampaikan kebaikan. Inilah al-ata, ya, kewajiban kita untuk menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Jadi menyampaikan tentu juga melihat waktu, melihat tempat ya. Tapi itu bukan menghalangi ya. Kemudian merasa waktu belum tepat ya, tempat belum tepat, kemudian tidak pernah menyampaikan. Jangan ya, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau ringan, ucapan-ucapan ringan ya insya Allah kapanpun dimanapun insya Allah santai ya, tidak sampai memberatkan orang lain ya, seperti itu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, nasihati dengan yang baik. Ya, dengan nasihat yang baik, wejangan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau butuh diskusi, dialog, maka diskusi dan dialog dengan cara yang baik. Maksudnya ini menghindari jangan sampai debat kusir. Kalau arahnya sudah debat kusir, yang penting pengen membela diri, yang penting pengen menang, yang penting pengen mengalahkan lawannya, lah ini sudah debat kusir, lah ini tinggalkan. Kalau ada yang mendebat kita, tapi debatnya baik, diskusi, alhamdulillah kita salah satu sebab sampai hidayah itu dengan diskusi, ya, dengan dialog ya, kita layani dengan cara yang baik. Kalau kita mampu ya, ini jamaah rahimakumullah. Tapi kalau sudah mulai mengarah debat kusir, tinggalkan. Dia tinggalkan karena akan membawa sifat permusuhan, dendam ya, dongkol ya, demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kewajiban yang terakhir yang kita kaji ya. Ilmu antara mengambil dan memberi ya, bahwa kita juga harus memberi semampu kita. Tidak menunggu kita harus banyak ilmu, harus alim, tidak. Satu faedah ya, contoh sholat berjamaah misalnya, kita tahu kalau secara rinci maka itu yang menyampaikan ustadz, yang menyampaikan orang yang lebih banyak ilmunya kalau bicara rinci ya itu. Tapi kalau bicara umum, kita tahu bahwa sholat itu rukun dalam Islam. Itu 5 waktu, ini umum semuanya. Dan kewajiban untuk laki-laki yang dewasa untuk sholat berjamaah di masjid, ini umum. Seperti itu ilmu yang kita sampaikan, yang umum seperti itu. Ayo sholat berjamaah di masjid. Dengan menjaga sholat berjamaah, hidup kita serasa sangat rapih, sangat disiplin, sangat teratur, nyaman. Hidup sangat indah. Ya, sedang suntuk kita berangkat ke masjid, kita merasa tenang kembali, dekat kembali kepada Allah. Ya, demikian yang ringan-ringan kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat dan teman kita semuanya, kaum muslimin secara umum. Tapi sampai di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema motivasi untuk kembali semangat ya di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu, serta manfaat dan keberkahannya dengan cara kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi dipersilakan jamaah rahimakumullah, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Cahaya, Iya, cahaya, iya Bapak. Misalnya kita berdoa di masjid, Iya, cahaya, ada cahaya, iya. terus kita baca surat Al-Kahfi di Jumat, Iya, cahaya. Allah berikan cahaya. Kita ditanya cahaya itu Maksudnya apa gitu ya? untuk kita, gitu. Oh, Masya Allah. Iya, terima kasih ya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kita punya mata kita sehat, Bapak Ibu, benar-benar sehat, tidak perlu kacamata, sehat, 100% mata kita sehat. Tapi ternyata mata kita pakai untuk melihat di gelap gulita. Kita bisa melihat tidak jamaah? Gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Kita mau mengambil gelas, piring, mau ambil sendok,
Atau kita pergi ke kebun mau ngambil kayu, ternyata yang diambil ular bukan kayu. Iya, kenapa? Padahal matanya sehat, tapi tidak ada cahaya. Maka sama hati kita juga demikian. Hati kita ini sehat. Ya, hati kita sehat, hati yang baik. Tapi tanpa cahaya wahyu dari Allah, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang menuntun kepada surga, mana yang menjerumuskan ke dalam neraka. Kita tidak tahu kecuali harus dengan cahaya. Ya, maka ini maksudnya cahaya. Cahaya hati, cahaya mata, cahaya telinga. Ya, sehingga ketika hati itu bercahaya, ia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mata yang bercahaya, ia melihat yang baik, yang buruk. Jangan, ini bahaya, ini merusak hati saya. Pendengaran yang bercahaya juga demikian. Maka minta cahaya kepada Allah dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, dari depan, belakang. Ya Allah, limpahkan untuk kami cahaya. Ya, ini cahaya maksudnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sering kita sebut hati yang bercahaya. Ya. Ini kalau dari sisi tentu batin, ya, sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, di mana orang ini bercahaya. Ya, orang ini bercahaya tapi itu sesuatu yang batin yang tidak kita lihat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti perumpamaan yang berzikir kepada Allah. Ya, seorang yang berzikir kepada Allah dengan seorang yang tidak berzikir seperti seorang al-hayy wal mayyit. Yang berzikir itu seorang yang hidup, sedangkan yang tidak berzikir seorang yang mati, jasad yang mati. Ya. Tentu itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah, itu bercahaya. Sedangkan yang tidak dibacakan Al-Qur'an, maka itu rumah seperti kuburan, ya. Apa maksudnya rumah kuburan, ya? Isinya ya jin, setan, ya. Semua yang buruk di situ. Malaikat tidak ada sama sekali, cahaya tidak ada sama sekali. Rumah yang bercahaya didatangi cahaya siapa? Para malaikat. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita mohon pada Allah seluruh sisi kehidupan kita bercahaya. Dengannya kita bisa membedakan yang bermanfaat dengan yang berbahaya, yang hak dengan yang batil. Kita bisa mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Demikian Bapak. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi silakan. Jika kita menyampaikan ilmu yang ringkas-ringkas, Iya. umum kepada teman, istri, anak, Iya. maka keutamaan itu akan kita dapatkan keutamaan dan malaikat memohonkan ampun kepada kita seluruh makhluk Allah. Masya Allah. Yang kecil mendoakan kita, apakah kita juga mendapatkan keutamaan itu? Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semua yang punya ilmu dan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar sesuai yang Rasulullah ajarkan, ya. Maka keutamaan tadi, ya, didoakan para malaikat, didoakan yang di langit, yang di bumi, yaitu berlaku untuk kita semuanya yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan, menyampaikan ilmunya. Tentu banyak sedikitnya, ya, bagian kita dari doa tersebut, dari istighfar tersebut, ya, sesuai dengan bagian kita dari ilmu, ya, sesuai dengan bagian kita dari ilmu. Artinya kalau tadi akhi menyampaikan ilmu tadi, ya, dan alhamdulillah itu yang bisa Bapak Ibu sampaikan, ya. Kalau mau berdalil yang ini, dalilnya ini, yang itu, kemudian istidlal, mengeluarkan faedah dari dalil tersebut, ini ya yang lebih dalam ilmunya. Tapi untuk Bapak Ibu tadi yang ringkas-ringkas saja, yang mudah-mudah saja sampaikan. Dan alhamdulillah banyak orang mendapat hidayah karena sebab lisan kita menyampaikan ilmu tadi, ya. Apakah dapat keutamaannya? Dapat keutamaannya. Ya. Siapa yang lebih baik? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita punya bagian tersebut, sehingga ini sama tadi motivasi untuk kita agar kita mau, ya, mengajak, ya, mau menyampaikan. Walaupun hanya satu patah kata, dua patah kata, nggak apa-apa kita sampaikan, ya. Belum nerima, nggak masalah, ya. Sudah diulang 5 kali belum menerima, tidak masalah, ya. Kita itu
kita jadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, berucap yang baik, ya mengajak kepada kebaikan itu ibadah kepada Allah, itu berpahala. Ya kalau diterima alhamdulillah, seandainya belum tidak masalah, kita meraih pahala sesuai dengan amal kita, sesuai dengan niat kita ya. Tapi insya Allah kita optimis bahwa kita mengajak sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, mungkin ada di antara itu yang nyantol di hati ya. Kemudian kenapa tidak coba, kenapa tidak mau ya, kenapa tidak ya ikut apa yang disampaikan. Kadang juga terpikir seperti itu setelah sendirian di hadapan kita mungkin nolak, seakan nolak ya, seakan kamu ya kayak orang alim saja misalnya, ya seakan menolak, tapi setelah sendirian bisa jadi Allah kasih hidayah. Ya, dalam yang dikisahkan ketika ada seorang sunnah dengan seorang Rafidhah, seorang Syiah ya. Duanya kerja di tempat yang di situ banyak Syiah. Di Saudi itu ada satu daerah yang banyak Syiahnya ya. Kemudian yang sunnah ini mengajak, ayo kita ke sana ya, ada majelisnya Syekh bin Baz. Kita kedatangan Syekh besar, Syekh bin Baz ya, rahimahullah. Maka yang Syiah ini mengatakan itu Syekh besar untuk kalian, untuk kami. Dalam hatinya demikian, ia menolak, ia tidak mau diajak ya. Diajak ke majelis nggak mau ya. Dalam hatinya itu Syekh besar untuk kalian, buat kami tidak ada apa-apanya ya. Setelah kemudian dia sudah, kalau tidak mau saya jalan sendiri. Akhirnya jalan sendiri. Ternyata yang Syiah ini di rumah, di kos-kosannya, di kontrakannya, ia berpikir, kenapa ya tidak hadir saja, bisa lihat bagaimana orang-orang sunnah, ya mereka selain dari kami, selain dari Syiah, bagaimana mereka bersama dengan guru-gurunya, kenapa tidak hadir? Akhirnya hadir di majelis. Kemudian setelah hadir di majelis, ternyata apa yang didapati? Subhanallah, Syekh bin Baz itu yang disampaikan hanya ayat hadis, perkataan ulama, ayat hadis demikian. Dan Syekh bin Baz itu yang paling hebat ketika mengeluarkan dalil ya, dari ayat hadis itu paling kuat beliau, subhanallah. Setelah selesai sesi tanya jawab, ada seorang guru yang bertanya, Syekh, saya mengajar di kelas itu ada bantuan dari pemerintah itu untuk yang paling pintar, Tapi ternyata ya di kelas itu yang paling pintar anak dari Syiah ya. Sedangkan anak dari kita yang sunnah itu di bawahnya. Bolehkah yang saya angkat ini yang dari sunnah ya, biar yang diangkat jangan ya Syiah. Apa jawaban Syekh? Ya, Islam mengajarkan kita adil, i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa, ya huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berbuat adil, sesungguhnya sifat adil itu dekat kepada ketakwaan, ya. Maka mendengar jawaban tersebut, ya seorang Syiah ini, subhanallah, ini dalam sunnah belajar ilmu itu Al-Quran hadis. Ketika ditanya pertanyaan yang harusnya membela ya kelompoknya, tapi ternyata harus adil karena itu agama Allah, agama yang adil ya. Tidak boleh seperti itu, tapi adillah kepada semuanya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak adil, tapi adillah, sesungguhnya adil itu dekat kepada ketakwaan. Ini yang dibacakan Syekh bin Baz. Ya subhanallah, dari situ yang Syiah ini kemudian terbesit dalam hatinya, ia ingin masuk ke dalam sunnah. Oh, ini yang benar. Di kami tidak ada yang namanya ilmu. Di kami tidak ada yang namanya ya pembahasan yang seperti ini, yang ada mencela ya. Subhanallah, akhirnya kemudian setelah pulang ngobrol ya, kemudian alhamdulillah akhirnya masuk sunnah, akhirnya kembali kepada Islam. Ini contoh ya jamaah rahimakumullah, mengajak ringan saja, ayo ngaji ya, nggak mau ya. Tapi ternyata setelah kita pergi ada sesuatu, kenapa tidak coba, kenapa tidak mau? Saya lihat yang ngajak ini orangnya baik, wajahnya berseri, enak ya, orangnya tenang hidupnya. Mungkin Allah kasih hidayah. Maka ini semangat ya jamaah rahimakumullah untuk bisa mengajak ya saudara-saudari kita kepada kebaikan. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tapi kita cukupkan jamaah untuk perjumpaan bagi yang berbahagia ini, apa yang kita kaji, motivasi ilmu ya, sehingga kita semangat kembali untuk belajar ilmu dan terus mengamalkannya, serta bersungguh-sungguh untuk bisa menyampaikan ilmu kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita menjadi jalan kebaikan ya sampai pada semuanya.
menjadi amal jariah dari apa yang kita ucapkan. Demikian Allah taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.